Hai teman Palma, kembali lagi bersama saya Bella Safira, host dalam program acara Kenal Lebih Dekat. Di kesempatan kali ini, Bella kedatangan seorang bintang tamu yang langsung saja kita panggilkan Bapak Anugrah Mandiangan. Halo Bapak Anugrah Mandiangan, apa kabar hari ini Bapak? Kabar baik. Oke, Bapak Anugrah Mandiangan, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Uga di kantor ini, betul ya Pak ya? Ya betul. Iya, dengar-dengar Bapak itu salah satu pegawai tersenior ya di kantor BRMP Tanaman Palma ini, betul ya Pak ya? Nah kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah berapa lama Pak bekerja di kantor BRMP Tanaman Palma ini? Kalau ditanya berapa lama bekerja di kantor BRMP Tanaman Palma ini, kalau sampai saat ini kurang lebih 38 tahun. Wow, 38 tahun ya Pak. Berarti dimulai dari tahun berapa itu Pak? Mulai tahun 87 sebagai tenaga harian. 1987 ya Pak? Ya, sebagai tenaga harian. Wow, itu saya belum lahir Pak. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak udah pernah di bagian mana saja Pak kalau bekerja di kantor Palma ini? Kalau sejak masuk bekerja di kantor BRMP Tanaman Palma ini yang dulu namanya Balika, Oke, ya Pak. ditempatkan di KP Mapanget sampai dari tahun 87 sampai tahun 2024. Oke. KP Mapanget. Kalau pekerjaan di sana sebagai pekarya kebun, Iya. tetapi seringkali diperbantukan dalam administrasi kebun. Kebun bahkan pun pernah diperbantukan di pengamanan kantor balai, Pak. dan juga diperbantukan dalam penelitian, terlebih khusus dalam perakitan kelapa hibrida. Itu yang menjadi tugas di KP dari tahun 87 sampai tahun 2024. Setelah itu dari tahun 2024? Kalau tahun 2025 ditugaskan menjadi koordinator KP Padi. Wah, mantap sekali Pak Uga, banyak sekali pengalaman Bapak, terutama yang terkait tadi Bella dengar-dengar terkait kelapa hibrida ya Pak. Itu kira-kira kelapanya apa saja Pak? Kalau kelapa hibrida yang termasuk dalam perakitan pada saat itu, yaitu yang pertama kelapa Kina 1 yang paling banyak dilakukan itu kelapa Kina 1, Ya. Kina 4 dengan Kina 5. Oke, terus ada lagi Pak? Dan juga ada kelapa Henyu. Oke, wah mantap sekali ya Pak Uga. Nah, untuk selanjutnya kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman yang tidak terlupakan selama bekerja di kantor Palma ini? Kalau pengalaman yang tidak pernah terlupakan berkaitan dengan perakitan kelapa hibrida, pernah ditugaskan di luar daerah, yaitu Di mana itu Pak? tahun 2010 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oke, Selama Jawa 4 bulan. Itu untuk peningkatan mutu kelapa kopior dari 30% menjadi 70% bersama dengan Prof. Hengki Novarianto. Oke, terus ada lagi Pak? Mungkin ada yang Dan tidak juga terlupakan lagi. Beberapa tahun lalu, Iya, lupa tahunnya, iya. pernah perakitan kelapa hibrida Kina 1 di Sumalata, Gorontalo Utara. Oh, di Gorontalo. Iya, iya. Itu selama juga 4 bulan. 4 bulan juga ya Pak ya. Lumayan lama ya Pak ya, Ya. 4 bulan ya Pak ya. Oke. Nah, untuk terakhir nih Pak, suka duka ketika bekerja di kantor Palma ini. Kalau berbicara dengan suka duka, sebenarnya kalau menurut saya yang banyak sukanya daripada duka. Duka pun ada. Kalau dukanya bagi kita yang ada di kebun, khususnya tenaga lapangan, ketika berhadapan dengan cuaca yang
tidak bersahabat dengan kita karena kami sering berhadapan dengan cuaca hujan, Iya, iya. panas, beda dengan di kantor tuh. Iya, Pak, Nah, betul. Kalaupun itu pekerjaan harus diselesaikan, kami harus ya kalau hujan tetap basah, kalau musim kemarau kami tetap kepanasan. Iya. Ini yang menjadi dukanya sebenarnya. Tapi semua kami lakukan dengan sukacita karena itu adalah tugas Iya, bagi betul. kami sebagai karyawan. Kalau sukanya, bagi saya kalau sukanya yang selama bekerja di sini, saya sangat senang dengan kekompakan yang ada. Karena selama kurang lebih 37 tahun saya bersama dengan teman-teman yang ada di Cafe Mapanget, Iya. itu yang menjadi karena kekompakan luar biasa. Kami punya kebersamaan yang besar, kebersamaan yang tinggi, sehingga seberat apapun tugas yang ditugaskan kepada kami semua melakukan baik. Ini menjadi sukanya. Kekeluargaan ya, Pak, ya. Oke, terakhir, Pak, kesan dan pesan dari Pak Uga untuk teman Palma di luar sana yang menonton podcast hari ini, Pak. Kalau kesan, saya sangat bersyukur sampai pada saat ini, karena dengan berbagai keterbatasan, kekurangan, ternyata pernah ada di tengah-tengah orang hebat yang ada di kantor ini. Itu yang menjadi kesan saya. Iya. Karena kalau buat pikiran saya mungkin tidak ada di sini karena dengan keterbatasan yang ada. Tetapi puji Tuhan, semua adalah rencananya dan saya pernah ada di sini. Dan di tengah-tengah orang hebat, orang baik, dan terlebih khusus saya bersyukur bahwa selama kurang lebih 38 tahun tidak pernah ada salah paham dengan teman-teman, atau boleh dikatakan ada hubungan kurang baik dengan teman-teman. Sampai saat ini belum ada. Itu yang menjadi kesan. Jadi saya sangat bersyukur, begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau buat saya itu adalah penyertaan Tuhan, sehingga memungkinkan saya memberikan hikmat sehingga boleh berbuat yang terbaik. Mungkin bagi orang lain tidak cukup, tapi bagi saya cukup sampai situ, karena itulah kemampuan saya. Itu yang menjadi kesan. Kalau pesan untuk teman-teman yang ada di kantor, pergunakan kesempatan yang telah dipercayakan sampai pada saat ini. Karena tidak ada pekerjaan apapun yang tidak mempunyai tantangan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita pasti akan mendapat satu tantangan ketika kita melakukan satu pekerjaan. Tetapi intinya jangan menyerah, maju dengan percaya, lakukan itu dengan baik, percaya semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, intinya ikhlas, mengerjakan sesuatu harus ikhlas ya, Pak, ya, dan harus bertanggung jawab juga atas setiap tugas yang diberikan oleh atasan. Oke teman Palma, itu tadi perbincangan Bella dengan Pak Oga. Nantikan podcast selanjutnya dengan menghadirkan bintang tamu yang lebih seru-seru lagi. Saya Bella Safira, pamit undur diri, dadah!